Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-25 dengan judul 8 Tanda Leluhur Surgawi. Langsung ke dalam alurnya. Raungan ini bergema di dalam api unggun utama bumi, dan tampaknya dipenuhi dengan tekad untuk melawan. Dari kejauhan, wanita muda itu mendengar ini dan ekspresinya berubah. Di belakangnya, tubuh asli Wang Lin mengikuti. Keduanya terus bergerak lebih dalam ke bumi satu demi satu. Sepanjang jalan, wanita muda itu benar-benar mengabaikan Wang Lin dan bergerak dengan kecepatan penuh. Tingkat kultivasi Wang Lin jauh di bawah miliknya, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Namun, dia masih memiliki mantra stop. Namun, dia masih belum menggunakan mantra. Mantra ini perlu digunakan pada saat paling penting untuk memiliki efek terbesar. Ketika wanita muda itu terbang dengan kecepatan penuh, dia semakin dekat dengan tubuh esensi sejati Wang Lin. Perasaan ilahinya menyebar dan bisa melihat segalanya. Ketika dia melihat tubuh esensi sejati Wang Lin, ekspresinya sangat berubah. Ini adalah tubuh sejati esensi. Dia sebenarnya meminjam vena api bumi dari tubuh esensi api sejati. Petik 2. Wanita muda itu megap-megap dan tubuhnya bergetar. Tangan kanan yang tersembunyi di lengan bajunya tanpa sadar bergetar. Gemetar itu tidak lebih lemah daripada ketika Wang Lin mengambil harta Grand Empyrean. Bahkan, itu bahkan lebih hebat. Lagi pula, dia belum pernah melihat Grand Empyrean, tetapi dia telah melihat tubuh esensi sejati beberapa kali. Nenek moyang sekte jiwa besar, yang mulia Green Bull, juga memiliki tubuh sejati yang hakiki. Wanita muda ini jelas tahu betapa sulitnya membentuk satu dan seberapa kuat itu. Dia pikir dia hanya akan melihat satu esensi tubuh sejati dalam hidupnya. Dia tidak berharap untuk melihat tubuh esensi sejati yang sama sekali berbeda di sini. Tidak heran dia membawaku ke tempat lain, tidak heran dia ingin pergi jauh ke bumi api Vena, tidak heran dia masih datang ke sini meskipun dia memiliki harta dari Grand Empyrean. Semua ini karena dia ingin dari tubuh esensi sejati yang sangat sulit untuk dibentuk, sampai-sampai hampir legendaris. Wajah wanita muda itu menjadi pucat dan rasa dingin meletus dari matanya. Dia tahu banyak tentang esensi tubuh sejati ketika dia bermimpi membentuk satu. Dia mengerti bahwa sekali esensi tubuh sejati terbentuk, vena api bumi akan runtuh dan menghilang. Aku tidak bisa membiarkannya berhasil. Wanita muda itu menggertakkan giginya. Apakah itu penghancuran yang disebabkan oleh vena api bumi yang layu atau kecemburuan ekstrim di dalam hatinya? Dia tidak ingin membiarkan tubuh esensi sejati ini terbentuk. Dia batuk darah dan tubuhnya menyatu dengan darah. Dalam sekejap, dia bergerak 10 kali lebih cepat dari sebelumnya dan menuju ke tubuh esensi sejati Wang Lin seperti bayangan. Setelah esensi tubuh sejati Wang Lin mengeluarkan raungan kehendak itu, kehendak jiwa naga runtuh. Kehendak Wang Lin mengambil kendali dan perlawanan jiwa naga terakhir runtuh. Ketika jiwa naga akan runtuh, Wang Lin akan mengambil kendali dan mulai melahap sisa jiwa naga. Suara gemuruh menggema di benak Wang Lin. Saat gemuruh bergema, akal ilahi Wang Lin menyebar ke segala arah. Dia samar-samar mendengar raungan menyedihkan yang datang dari kedalaman bumi di bawah urat api bumi. Ketika raungan memasuki pikirannya, dia baru saja menyerap api yang tersisa dari jiwa naga. Raungan itu seakan bergema seperti guntur di benaknya dan sepertinya menciptakan ilusi. Visinya kabur, dan ketika itu menjadi jelas, dia berada di luar angkasa. Ruang ini terlalu besar dan sepertinya tak ada habisnya. Wang Lin tidak memiliki tubuh saat dia berdiri di sana dan melihat sekeliling dengan kosong. Dia tidak tahu di mana dia berada. Sementara dia merasa bingung, ada gemuruh-gemuruh di kejauhan. Ketika dia berbalik, murid-murid Wang Lin menyusut. Dia melihat seekor banteng.
Seekor banteng raksasa dikelilingi oleh es yang bisa membekukan bintang sendiri. Ukurannya sangat besar dan sepertinya tidak ada habisnya. Itu muncul di langit dan meraung. Perasaan teror yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Tubuh Wang Lin tampak membeku dan bahkan pikirannya sepertinya melambat. Wang Lin belum pernah melihat binatang yang begitu menakutkan sebelumnya dalam hidupnya. Aura yang berasal dari binatang itu tidak lebih lemah dari Xuan Luo. Heavenly Bull. Dua kata ini tiba-tiba muncul di pikiran Wang Lin bersama dengan rumor dan legenda tentang Heavenly Bull kontinen. Leluhur celestial telah membunuh seekor banteng asing dan mengubah tubuhnya menjadi benua. Jiwanya dimeteraikan di sini dan karenanya tempat ini dinamai benua surgawi banteng. Manusia fana muncul dan pembudidaya pindah ke sini untuk membentuk sekte. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini menjadi bagian dari 72 benua klan langit. Hati Wang Lin bergetar. Saat rumor muncul di pikiran Wang Lin, cahaya keemasan bersinar di atas banteng surgawi. Saat cahaya keemasan menyelimuti langit, sesosok yang mengenakan jubah kaisar dan sebuah mahkota muncul. Saat sosok itu muncul, ruang itu sendiri bergetar. Energi surgawi yang tak terlukiskan muncul dan bertabrakan dengan aura dingin. Dunia bergetar, dan itu adalah pemandangan yang harus dilihat. Leluhur surgawi. Wang Lin tidak perlu menebak. Berdasarkan legenda, dia bisa mengatakan bahwa orang ini yang dia tidak bisa lihat adalah leluhur legendaris celestial. Mungkinkah setelah saya melahap kehendak jiwa naga, raungan samar dari dasar bumi membawa saya kembali ke masa ketika leluhur surgawi menyegel banteng surgawi. Tapi Heavenly Bull dikabarkan sebagai elemen api, jadi mengapa itu es? Hati Wang Lin bergetar ketika dia melihat ini. Setelah orang dalam jubah kaisar muncul, Bull surgawi meraung sekali lagi. Suara berderak bergema saat es dengan cepat menyebar di Heavenly Bull. Kekuatan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditaklukkan oleh penguasa surgawi 7 warna. Mungkin hanya Xuan Luo yang bisa mencoba melawannya dengan kekuatan penuh. Ketika es menyegel langit, orang yang mengenakan jubah kaisar mengangkat tangannya dengan 5 jari ke arah langit dan menekan ke bawah. Pada saat yang sama, suara agung bergema. Dao surgawi tingkat ke-8, Dao api ekstrim. Begitu kata-kata itu bergema, sebuah gas hijau keluar dari jari orang yang mengenakan jubah kaisar. Asap berputar di sekitar jari-jarinya, membentuk 9 cincin, dan kemudian terbang ke arah banteng surgawi di langit. 9 cincin asap tumbuh ketika mereka terbang ke langit dan segera tampak ukurannya hampir tak berujung. Mereka dengan cepat bertabrakan dengan Heavenly Bull. Cincin pertama bertabrakan dengan aura es Heavenly Bulls, membuat aura es menghilang secara instan. Cincin asap kedua menembus es dan mendarat di Heavenly Bull. Kemudian 7 cincin yang tersisa semuanya mendarat satu persatu. The Heavenly Bull berjuang dan meraung tetapi tidak dapat melepaskan diri dari cincin asap. Ketika cincin asap ke-9 mendarat, semua aura es dari Heavenly Bull menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, api mengerikan muncul dan membuat banteng surgawi tampak seperti banteng api. Karena berani menyerang klan langit saya, hukuman Anda adalah tubuh Anda menjadi bumi, jiwa asal Anda untuk memberi makan roh, tulang Anda untuk menjadi urat nadi, dan jiwa Anda untuk ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di bawah benua astral abadi. Petik 2. The Heavenly Bull mengeluarkan auman sengsara dan tubuhnya turun untuk membentuk benua yang tak berujung. Gunung yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bangkit dari bumi, dan tulang-tulang banteng surgawi berubah menjadi urat nadi. Api tak berujung muncul dan tulang-tulang banteng surgawi berubah menjadi vena api bumi. Di bagian bawah bumi, jiwa banteng surgawi ditekan di sana. Hanya raungan yang tidak mau sesekali yang akan datang dari jauh di dalam bumi, tapi sepertinya tidak ada yang bisa mendengarnya.
Setelah Wang Lin melihat semua ini, visinya menjadi buram. Ketika visinya menjadi jelas kembali, dia kembali ke bumi. Untuk sesaat, dia sepertinya masih bisa mendengar raungan Heavenly Bull jauh di bawah tanah. Kebingungan di matanya belum hilang ketika rambut tubuh esensi sejati Wang Lin dengan cepat berubah dan bulu-bulu berubah menjadi rambut hitam. Tubuh sejati esensi Wang Lin hendak terbentuk. Tepat pada saat ini, ada cahaya darah mengerikan berkedip sebelum esensi tubuh sejati Wang Lin. Di dalam cahaya darah ada seorang wanita muda yang cantik. Ketika dia melihat bahwa rambut esensi tubuh sejati Wang Lin dengan cepat terbentuk, dia menjadi cemas. Niat membunuh muncul di matanya dan dia meluncurkan mantra untuk menghancurkan esensi tubuh sejati ini yang hampir selesai. Riak bergema di belakang wanita muda itu dan tubuh asli Wang Lin keluar. Saat wanita muda itu akan meluncurkan serangan, ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin. Mantra stop yang telah disiapkannya di sepanjang jalan yang tidak digunakannya tiba-tiba meledak. Hentikan mantra. Hentikan langit dan bumi, hentikan semua mantra, hentikan pikiran, hentikan semuanya. Ini adalah mantra berhenti Wang Lin. Itu tidak hanya menghentikan tubuh. Saat mantra berhenti digunakan, tubuh wanita muda itu berhenti sejenak dan mantranya terputus. Pada saat itu, Wang Lin batuk darah dan muncul suara bergema di tubuhnya saat sejumlah besar kabut darah meletus dari dalam dirinya. Namun, dia tidak ragu untuk maju. Tapi dia tidak menyerang wanita muda itu. Dia menyimpulkan bahwa dia pasti memiliki semacam harta pelindung. Dia berteleportasi langsung di hadapan wanita muda itu ke tempat tubuh esensi sejatinya berada, dan jiwa asalnya lengkap sekali lagi. Pada saat yang sama, esensi rambut tubuh sejati Wang Lin selesai berubah menjadi kepala penuh rambut hitam. Aura yang kuat meletus dari tubuh esensi sejati Wang Lin. Pada saat ini, tubuh sejati esensi api Wang Lin selesai terbentuk. Pada saat ini, mata wanita muda itu menyipit dan tubuhnya pulih. Bahkan jika avatar dan tubuh aslinya telah menyatu, itu masih belum cukup. Hati wanita muda itu bergetar. Dia belum pernah melihat mantra yang bisa menghentikannya seperti itu sebelumnya. Mantra ini memiliki latar belakang yang dalam. Itu bukan sesuatu yang bisa dia ketahui. Tepat saat dia menuduh Wang Lin tiba-tiba mendongak dan mengangkat tangan kanannya. Dao surgawi tingkat ke-8. Dao api ekstrim. Dia tidak memiliki garis keturunan leluhur surgawi. Tetapi dia memiliki metode lain. Episode ke-26, dengan judul Avatar yang Mengerikan. Langsung ke dalam alurnya. Dao surgawi tingkat ke-8, Dao api ekstrim. Ini adalah mantra yang kuat yang digunakan leluhur surgawi untuk menyegel banteng surgawi. Sebagian jiwa asal Wang Lin baru saja meninggalkan ilusi, tapi dia masih kesurupan. Begitu dia bergabung dengan tubuhnya, dia masih kesurupan, dan satu-satunya hal dalam pikirannya adalah mantra Dao api ekstrim yang digunakan leluhur celestial. Ketika Wang Lin berbicara, bayangan tubuh esensi sejatinya muncul. Dari kejauhan, sepertinya dua Wang Lins berdiri di sini. Sangat aneh. Esensi tubuh sejati terbuat dari api, jadi saat itu muncul, gelombang panas menyebar. Ruang di sekelilingnya tampak mendistorsi. Esensi tubuh sejati Wang Lin juga berisi kemauan yang kuat. Ini adalah kehendak api, penguasa api. Saat Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke wanita muda itu, tubuh esensi sejatinya juga menunjuk ke wanita muda itu. Pada saat yang sama, dudukan gas hijau muncul di ujung jari Wang Lin dan tubuh esensinya yang sebenarnya. Gas hijau ini sangat ringan dan tidak bisa dilihat dengan jelas kecuali ada yang melihat dari dekat. Perlahan melingkari jari Wang Lin seolah ingin melingkari jarinya sekali. Pada saat yang sama, tekanan kuat datang dari Wang Lin dan tubuh esensi sejatinya. Tekanan menyebar dan menyebabkan ekspresi wanita muda itu segera berubah.
Dia jelas merasakan garis darah di tubuhnya bergetar. Perubahan aneh ini menyebabkan bunyi letupan datang dari tubuhnya. Ini, mantra apa ini? Itu bisa menggetarkan garis darah di tubuhku. Petik 2. Pupil wanita muda itu menyusut dan tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu. 36.000 pori-pori di tubuhnya melepaskan gas hitam yang mengelilinginya dan kemudian berubah menjadi 36.000 wajah hantu. Pasukan wajah hantu ini bergegas menuju Wang Lin untuk menghentikan mantra ini yang membuatnya takut. Hampir saat gas hijau muncul di jari kanan Wang Lin, di kekosongan antara benua astral abadi dan dunia gua, avatar Wang Lin di dalam cangkang batu membuka matanya. Dia juga mengangkat tangan kanannya dan gas hijau juga muncul di jarinya. Gas hijau tiba-tiba berputar sekali di sekitar jarinya. Pada saat yang sama, jauh di dalam vena api bumi, Wang Lin dan tubuh esensialnya merasakan energi yang kuat dari hukum benua astral abadi. Saat pasukan 36.000 wajah hantu mendekat, gas hijau melingkari jarinya sekali. Pada saat ini, cincin asap hijau menyebar dari jari Wang Lin. Itu meluas dan menembak ke arah pasukan 36.000 wajah hantu. Cincin asap yang terbakar juga muncul di jari tubuh esensi sejati Wang Lin dan terbang ke depan. Satu mantra dan gandakan efeknya. Ini adalah metode paling jelas dan langsung untuk memperkuat seseorang. Cincin asap Wang Lin terbang lebih dulu dan bertabrakan dengan 36.000 wajah hantu yang merembes keluar dari pori-pori tubuh wanita muda itu. Gemuruh-gemuruh bergema dan riak yang tak terhitung bergema di tanah. Gemuruh, 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 gemuruh. Suara gemuruh memekakkan telinga, dan teriakan bergema. Ke-36.000 wajah hantu itu mengeluarkan teriakan mengerikan saat mereka runtuh di bawah cincin asap Wang Lin. Cincin asap menembus pasukan wajah hantu dan muncul di hadapan wanita muda itu. Wanita muda itu gemetar dan dengan cepat mundur. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah untuk membentuk sosok tiga kaki yang tampak mirip dengan dirinya sendiri. Namun, ini bukan jiwa asalnya tetapi sesuatu yang wanita muda itu buat menggunakan metode yang sangat kejam. Setelah tiga kaki orang kecil keluar, itu melengking tajam. Gelombang suara bertabrakan dengan asap cincin yang telah menembus 36.000 pasukan hantu. Dengan dentuman keras, cincin asap itu runtuh dan tiga kaki si kecil menghilang. Dampak kuat mendarat pada Wang Lin dan wanita muda itu. Wang Lin memiliki tubuh Dao kuno dan masih dipaksa mundur beberapa langkah oleh dampaknya. Dia batuk darah, tetapi wajahnya tidak terlihat melemah dan malah dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuh yang kuat, untuk menahan dampak dari jatuhnya mantraku. Wanita muda itu juga mundur. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tapi ini belum akhir. Jika Wang Lin tidak memiliki tubuh esensi sejati, ia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tapi sekarang tubuh esensi sejati sudah lengkap. Cincin asap yang diciptakan oleh tubuh esensialnya menembus dampak dan terbang ke arah wanita muda itu. Adegan ini membuat wanita itu merasa pahit. Dia memahami esensi tubuh sejati, bahwa bertarung melawan seseorang dengan satu sama seperti bertarung dengan dua orang. Ketika cincin asap menutup, wanita muda itu mengepalkan giginya. Dia mengangkat tangan kanannya dan sebuah payung biru muncul di genggamannya. Semburan energi surgawi datang dari payung. Saat payung muncul, bahkan bumi tampak bergetar. Aura mengerikan datang dari payung. Payung ini tidak biasa. Wanita muda itu mengangkat payung dalam sekejap. Payung itu cukup besar, cukup untuk menutupi tubuhnya. Cincin asap yang dibentuk oleh tubuh sejati esensi Wang Lin bertabrakan dengan payung biru. Gemuruh-gemuruh bergema sekali lagi dan bumi bergetar hebat. Getaran bergerak ke permukaan dan seluruh sekte jiwa hebat bergetar. Bahkan gunung-gunung di sekitar sekte jiwa hebat bergetar ketika retakan robek dibuka di permukaan bumi. Cincin asap itu runtuh,
Tetapi ketika itu runtuh, jeritan tajam yang akan dilepaskan seseorang ketika mereka terluka serius datang dari payung biru di tangan wanita muda itu. Teriakan itu datang dari semangat payung. Saat gemuruh bergema, sebuah suara berderak bergema saat payung terkoyak. Itu berubah menjadi cahaya biru dan dipaksa kembali ke tubuh wanita muda itu. Hati wanita itu sakit karena payung, dan dia mundur. Tatapannya terhadap Wang Lin sekarang dipenuhi dengan niat membunuh yang bahkan lebih. Wajah Wang Lin agak pucat. Mantra api ekstrim Dao yang telah dia gunakan saat trans tidak mengkonsumsi banyak energi Wang Lin atau tubuh esensi sejatinya. Namun, dia bisa merasakan bahwa itu memakan kekuatan dari avatarnya dalam kekosongan. Wang Lin memiliki harapan tinggi untuk avatar itu di masa depan, jadi dia tidak akan membiarkannya mengalami kerusakan. Kekuatan leluhur surgawi ini sangat kuat. Saya hanya berhasil satu cincin gas hijau dalam trans dan saya bisa menyamai wanita Void Tribulan tahap awal ini. Jika saya bisa membuat 2 cincin, dia tidak akan cocok dengan saya. Namun, mantra ini menghabiskan kekuatan avatarku, tidak heran itu sangat kuat. Wang Lin tahu bahwa avatarnya sangat misterius. Jika tebakannya benar, di masa depan, avatar itu akan menjadi keberadaan yang mirip dengan leluhur surgawi dan kuno. Atau bisa dikatakan bahwa mereka dilahirkan melalui metode yang sama. Meskipun dia bukan tandingan celestial atau leluhur kuno sekarang, jika diberikan waktu yang cukup, avatarnya akan tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Ini es terbesarnya. Tingkat ke-8 celestial Dao leluhur Dao surgawi bukanlah sesuatu yang Wang Lin bisa kuasai hanya dengan melihatnya sekali pada tingkat kultivasinya. Mungkin hanya Grand Empyrean yang bisa melakukan hal seperti itu. Alasan dia bisa menggunakannya adalah karena avatarnya. Itu adalah avatarnya yang telah memahami mantra setelah tubuh asli Wang Lin melihatnya, dan pemahaman ini dikirim kembali ke tubuh aslinya. Ini memungkinkan Wang Lin untuk menggunakan mantra pamungkas ini yang telah menyegel Heavenly Bull. Dengan 9 cincin, mantra ini bisa menyegel banteng surgawi, bahkan bisa menyegel Grand Empyrean. Namun, avatarnya saat ini masih jauh dari mencapai level itu. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Wang Lin. Pada saat ini, wanita muda itu menarik payung birunya dan memandang Wang Lin dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Mata Wang Lin menyala dan dia mendengus dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikan kekosongan. Esensi sejati tubuhnya di belakangnya juga melambaikan tangannya. Seluruh urat api bumi bergetar. Vena api bumi utama terlalu besar, dan meskipun telah kehilangan jiwa naga, itu tidak akan layu dalam waktu singkat. Saat Wang Lin melambaikan tangannya, esensi api bergegas ke tubuhnya. Seluruh urat api bumi bergetar dan lautan api yang kuat meletus. Lautan api ini terlalu besar, sehingga gunung merah di sekte jiwa hebat segera mulai terbakar. Api bahkan keluar dari bumi di sekitarnya. War Spirit Print. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan semua sisa api yang tersisa di bumi Vena api berkumpul seperti orang gila dari segala arah hingga dari jejak api raksasa. Pada saat yang sama, esensi tubuh sejati Wang Lin juga bergerak dan telapak tangan api yang lebih besar muncul di belakangnya. Saat Wang Lin mendorong tangan kanannya ke depan, sidik jari api besar dan kecil terbang ke arah wanita muda itu. Wang Lin tidak menunggu untuk melihat hasilnya, dia mengambil langkah, riak bergema, dan dia langsung menghilang. Bumi bergetar dan lautan api mengamuk. Gemuruh-gemuruh mempengaruhi sebagian kecil dari benua surgawi, mengguncang hati para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Raungan marah dan tajam dari seorang wanita menggema jauh di dalam bumi. Pada saat ini, Wang Lin sudah menyatu dengan dunia dan menggunakan spatial bending untuk muncul di gunung surgawi di luar sekte jiwa hebat. Esensi api tubuh sejati telah terbentuk. Meskipun tingkat kultivasi saya tidak berubah,
kekuatan saya meningkat 2 kali lipat. Meskipun saya belum bisa menandingi kultivator Void Tribulan tahap awal, saya memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Jika ini adalah situasi hidup dan mati, jika saya menggunakan dao kuno, tidak surgawi bersama dengan dao api ekstrim, saya dapat membunuh seorang pembudidaya Void Tribulan, hanya harganya yang akan terlalu besar. Saat Wang Lin berdiri di gunung, matanya bersinar. Riak muncul di bawah kakinya dan dia akan pergi. Teman kecil, Anda datang ke sekte jiwa hebat saya sebagai tamu dan hanya akan pergi sekarang. Sebuah suara kuno bergema di belakang Wang Lin. Episode ke-27, dengan judul 3 kata, langsung ke dalam alurnya. Wang Lin sama sekali tidak terkejut, seolah-olah dia tahu suara ini akan muncul. Setelah suara itu muncul, Wang Lin berbalik. Ketika salju turun, seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah Tao duduk di salju dan memandangnya. Orang tua ini sepertinya sudah lama berada di sini, menunggu Wang Lin. Seolah-olah dia tahu bahwa Wang Lin akan muncul di sini ketika dia menggunakan spatial bending di bumi Vena api. Matanya jernih dan berisi kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Dia memandang Wang Lin seolah-olah dia bisa melihat melalui pikiran Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin juga menyerap pria tua itu. Murid-muridnya tiba-tiba menyusut tetapi dengan cepat kembali normal. Mata pria tua ini mengungkapkan esensi. Ini bukan tubuh aslinya tetapi tubuh esensi sejati. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat esensi tubuh sejati lain di samping tubuhnya. Identitas orang tua ini jelas pada saat ini. Junior menyapa Yang Mulia Green Bull. Wang Lin masih tampak tenang saat dia menggenggam tangannya. Tubuh sejati esensi Green Bull yang terhormat memandang Wang Lin dan perlahan berkata, buka tubuh esensi sejatimu, biarkan pria tua ini melihat. Wang Lin mengangkat alisnya dan api di mata kirinya menyala. Sebuah bayangan muncul di belakangnya dan berubah menjadi tubuh esensi sejatinya. Itu tampak persis sama dengan Wang Lin dan mulai pada tubuh esensi sejati Yang Mulia Green Bull. Ketika dua tubuh saling memandang, tubuh sejati esensi Green Bull yang terhormat berdiri. Aura mengerikan menyebar dan menyelimuti gunung surgawi. Salju biru tertiup angin kencang. Memang tubuh esensi sejati, dalam hidupku, selain diriku, kau adalah orang ketiga yang kulihat dengan tubuh esensi sejati. Wang Lin diam-diam merenung dan tidak berbicara. Tubuh esensi Green Bull yang terhormat tiba-tiba berkata, namamu Wang Lin. Wang Lin masih tetap tenang, seolah-olah dia tidak terkejut dengan kenyataan bahwa orang tua ini tahu namanya. Fan Sanmeng mengenalnya, jadi itu tidak mengherankan leluhur tua sekte jiwa besar tahu namanya. Wang Lin dengan tenang berkata, ini aku. Mereka yang berjalan keluar dari dunia gua. Memang tidak sederhana. Tubuh sejati esensi Green Bull yang terhormat menghela nafas. Mata Wang Lin bersinar dan dia bertanya, aku ingin tahu, esensi apa yang membentuk esensi sejati senior esensi tubuh. Tubuh sejati esensi Green Bull yang terhormat tersenyum. Dia tidak merasa kesal dengan pertanyaan Wang Lin tetapi tersenyum. Tubuh sejati esensi pria tua ini terbentuk dari esensi dingin, ini dingin. Bukan air, apakah kamu mengerti? Wang Lin mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihat tubuh esensi sejati pria tua itu untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Dingin adalah aura dan air adalah fisik. Green Bull yang terhormat tersenyum dan memandang Wang Lin dengan kekaguman tanpa malu-malu. Aku tahu saat kamu memasuki formasi Great Soul Sect. Saya menyaksikan Anda memasuki Gunung Merah. Saya menyaksikan Anda bertemu dengan Fan Sanlu. Saya menyaksikan Anda menyerap urat api utama bumi. Anda telah membentuk tubuh esensi api sejati ini di sekte jiwa hebat saya, sehingga itu berarti Anda dan sekte jiwa hebat saya ditakdirkan. Karena kita ditakdirkan, tidak perlu pergi terburu-buru. Wang Lin,
menjadi penatua di Sekte Jiwa Hebatku. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Mata Wang Lin menyala, tapi dia tidak berbicara. Tubuh sejati Green Bull yang terhormat memandang Wang Lin dan berkata, di benua astral abadi, kecuali jika Anda membuat sekte sendiri, Anda perlu bersekutu dengan sekte untuk tumbuh. Anda dapat menolak tawaran itu, tetapi cepat atau lambat, Anda akan menghadapi pilihan ini. Sekte Jiwa Hebatku adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi dari benua timur. Menjadi seorang penatua sekte saya dan saya akan memberi Anda puncak dan gua Anda sendiri. Semua yang Anda butuhkan, Sekte Jiwa Hebat akan memasok, dan selama Anda mencapai persyaratan, Anda dapat mempelajari mantra Dao dari Sekte Jiwa Hebat. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Apa yang dikatakan Green Bull yang terhormat sangat memikat. Dia tidak mengancam Wang Lin dan sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa Wang Lin telah menghancurkan Vena Api Bumi, bertarung dengan wanita di Vena Bumi, dan menyebabkan api besar di Sekte Jiwa Hebat. Tapi semakin dia mengabaikan hal-hal ini dan sepertinya tidak peduli, semakin Wang Lin memahami tekanan yang tak terlihat. Namun, ekspresi Wang Lin tetap netral dan hatinya tenang. Dia telah lama membuat spekulasi tentang segala sesuatu yang bisa terjadi setelah dia memasuki Sekte Jiwa Hebat. Ini secara alami termasuk tindakan pencegahan terhadap Green Bull yang terhormat. Ketika Wang Lin duduk, pihak lain tidak datang dengan tubuh asli mereka tetapi hanya tubuh esensi sejati mereka. Wang Lin sudah menebak maksud sebenarnya. Untuk menggunakan esensi tubuh sejati untuk menggoda hati Wang Lin. Semua yang telah dikatakan hanyalah pemanasan, tawaran sebenarnya belum ditata. Melihat bahwa Wang Lin masih berpikir, tubuh asli Green Bull yang terhormat tersenyum dan berbicara sekali lagi. Juga, lelaki tua ini akan menjadi orang yang paling membantu bagimu karena kita berdua memiliki esensi tubuh sejati. Saya dapat memberitahu Anda rahasia tubuh esensi sejati. Wang Lin sedang menunggu ini dan matanya tiba-tiba menyipit. Namun, dia tetap diam dan tidak menolak atau setuju. Dia melihat tubuh esensi sejati yang mulia Green Bull. Aku akan memberimu satu dupa waktu untuk berpikir. Green Bull yang terhormat melambaikan tangannya dan salju di sekitarnya berkumpul untuk membentuk dupa. Tongkat dupa ini diam-diam terbakar dan perlahan meleleh, itu tidak berbeda dengan dupa yang nyata. Waktu perlahan berlalu. Tak lama setelah itu, hanya setengah dupa salju yang tersisa, dan Wang Lin tiba-tiba berbicara. Bagaimana kamu tahu aku akan muncul di sini setelah pergi? Sekte Jiwa Hebatku memiliki mantra Dao bernama Soul Eye Dao. Mantra ini dapat meramalkan banyak hal, ada banyak orang di benua astral abadi, dan di antara mereka, ada banyak cara untuk melakukan ramalan. Di klan Celestialku, guru kekaisaran di ibu kota kekaisaran adalah nomor 1. Dengan kekuatan satu orang, dalam hal ramalan, dia bisa menyamai 3 guru kekaisaran dari 3 negara kuno. Mata jiwa Sekte Jiwa Hebatku Dao hanyalah sekilas tentang jalan ramalan. Itu tidak fokus pada mendewakan orang lain, tetapi mengubah diri sendiri untuk mempersulit orang lain untuk memilah Anda. Jika Anda ingin mempelajarinya, saya bisa mengajari Anda. Waktu sudah habis, saya menunggu keputusan Anda. Tubuh asli Green Bull yang terhormat tersenyum ketika berbicara. Wang Lin menatap tongkat dupa salju tanpa banyak waktu tersisa dan matanya menyala. Dia mundur selangkah dan tubuh esensialnya juga mengambil langkah. Riak bergema dan dia menghilang dari gunung surgawi. Gerakannya yang tiba-tiba tidak dihentikan oleh Yang Mulia Green Bull, bahkan ekspresinya tidak berubah. Dia melihat Wang Lin menghilang dan sedikit menggelengkan kepalanya. Jika kamu benar-benar orang yang nenek moyang bicarakan ketika dia memilih untuk membangun sekte jiwa hebat di Vena Api Bumi Utama, maka kamu akan kembali sebelum tongkat dupa salju selesai terbakar. Saya memiliki mantra dan informasi yang Anda butuhkan, tetapi jika Anda tidak kembali,
maka Anda tidak begitu." Saat dia bergumam, dia menutup matanya. Tidak banyak dupa salju yang tersisa, perlahan meleleh. Jauh dari Gunung Surgawi, sebuah tempat di benua surgawi yang akan membawa Wang Lin 1 bulan untuk terbang, ada gunung yang tertutup hutan hijau. Riak bergema di langit dan Wang Lin berjalan keluar. Pegunungan memenuhi daerah itu, dan mereka semua berbentuk tidak teratur. Barisan gunung itu padat dan tak ada habisnya, jenis medan klasik yang ditemukan di benua surgawi. Jiwa mata Dao, apakah mantra ini benar-benar ada? Aku bisa mengujinya untuk mencari tahu. Mata Wang Lin menyala dan dia melihat sekeliling. Dia tidak melihat adanya anomali. Meskipun ada banyak makhluk hidup di dekatnya, tidak satu pun dari mereka yang mengancamnya. Angin di sini kuat, dan ketika berhembus ke hutan di pegunungan, itu menyebabkan dedaunan membuat suara yang indah. Wang Lin berbalik dan hendak pergi, tetapi tubuhnya bergetar seperti yang dia miliki jika dia melihat sesuatu secara samar. Dia tiba-tiba melihat ke arah pegunungan di bawah. Bumi itu sangat biasa, seolah-olah tidak ada yang salah. Tapi murid-murid Wang Lin tiba-tiba menyusut dan perasaan semua rambutnya berdiri muncul. Dia melambaikan tangannya dan embusan angin bertiup melintasi pegunungan, menyebabkan pepohonan bergoyang. Dalam sekejap mata, gunung dan pohon-pohon yang bergoyang sepertinya membentuk kata. Kata ini sangat sederhana, itu adalah Wang. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan dia bergabung dengan dunia sekali lagi. Ketika dia muncul kembali, dia jauh, di dekat Sekte Naga Biru. Wang Lin sudah ada di sini sebelumnya. Disinilah ia menyerap pembuluh darah anak pertama dan di mana ia bertemu Duking. Lokasi yang membentuk Wang adalah tempat yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Ada banyak cara untuk menjelaskan mengapa sebuah kata muncul di sana. Sekarang saya akan pergi ke tempat yang pernah saya kunjungi sebelumnya. Saya ingin melihat apakah keajaiban dapat benar-benar terjadi. Wang Lin muncul di langit dan melihat ke bawah. Namun, apa yang dilihatnya menyebabkan tubuhnya bergetar. Pikirannya bergemuruh ketika dia menatap bumi. Karena layu dari vena api bumi, retakan muncul di bumi, dan retakan membentuk kata, Lin. Seseorang harus melihat dari atas untuk melihat kata, Lin. Setelah mencari waktu yang lama, Wang Lin memejamkan matanya. Dia yakin bahwa semua retakan baru saja muncul di sini dan tidak diubah oleh siapapun. Ini berarti semua retakan ini muncul secara alami. Sambil merenung, Wang Lin menghilang. Kali ini dia tidak memilih target, dia bergerak tanpa sadar. Dia tidak tahu kemana dia pergi, dia muncul di langit di atas bagian acak dari benua langit surgawi. Akal ilahi Wang Lin menyebar dan dia tidak lagi melihat bumi menulis lagi kata-kata di bawahnya adalah sungai melengkung. Dan sungai ini tampak sangat umum, itu tidak dalam bentuk kata apapun. Wang Lin tampak santai, tetapi segera ekspresinya menjadi serius. Dia melihat sisa-sisa jembatan batu kuno yang dulu ada di sini sejak lama. Itu sudah runtuh, dan hanya bagian-bagian di pantai yang masih tersisa. Ada sebuah loh batu yang tampaknya memiliki nama jembatan yang tertulis di atasnya. Dalam sekejap, Wang Lin mendarat di sebelah tablet batu, dan setelah melihatnya, tubuhnya bergetar hebat. Jembatan kembali, Wang Lin bergumam. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.